Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to N2 Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial yang enggak tutorial amat ya. Ini mendesain sebuah banner gitu. Jadi nanti saya akan membuat banner ulang tahun. Ini juga pesanan sebenarnya, bukan hobi ya, yang ini pesanan. Karena nggak ada sangkut pautnya dengan keluarga saya. Ya, ini ukuran bannernya 1 meter kali 1 meter gitu. Nah, untuk pixelnya kita turunin jadi 200 pixel aja, jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar ukurannya filenya akan sangatlah besar, bahkan bisa sampai ratusan megabyte gitu. Nanti kalau sampai ratusan megabyte teman-teman mau nyetak juga keberatan printernya, nanti malah ngehang atau ngeblank gitu ya. Kita langsung saja, prinsipnya sama semua. Ini juga pakai pakai bahan yang udah ada seperti Mickey Mouse gitu, kayak backgroundnya juga bisa ngunduh di Google, jadi nggak harus bikin sendiri, karena sekarang bahan-bahan untuk membuat suatu desain itu udah disediakan di Google ya. Karena banyak kreator-kreator di luar sana yang udah membuat backgroundnya sedemikian rupa untuk tinggal kita gunakan seperti itu. Nah, untuk editingnya ya sama, menggunakan ya tools yang ada, sama seperti yang saya sebutkan kemarin. Ini yang pertama kita tulis dulu kata-kata atau ucapannya dulu. Setelah semuanya selesai, nanti kita kasih foto, kasih background seperti itu teman-teman. Ini simple aja, nggak yang ribet-ribet ya. Karena juga kalau mau ribet-ribet itu menyesuaikan juga. Katanya ide itu mahal, makanya ini dibuat sesederhana mungkin tapi tetap kelihatan bagus dan enak untuk dinikmati. Tuh. Ya, desain itu sebenarnya sesuai selera kita itu pengen mendesain seperti apa, bebas kita memilih desain kita itu, karena nggak ada larangan dalam mendesain ya, hanya disesuaikan dengan keinginan. Kalau yang seperti ini kan ini disesuaikan dengan keinginan konsumen, jadi nggak serta-merta apa yang kita inginkan terus kita tuangkan, nggak. Nanti ini juga ada konsultasi ke konsumennya apakah sudah sesuai gambarnya atau belum, atau mau dibuat seperti apa lagi. Nah gitu, kita konsultasikan dulu ke konsumennya, karena ini pesanan bukan pribadi. Kalau pribadi ya sesuka-suka hatinya teman-teman pengennya yang kayak gimana gitu. Ya harus yang ribet-ribet, kalau ini yang basic-basic dulu aja. Oke, kalau yang rumit-rumit itu nanti ya, karena ini aja yang sederhana membutuhkan waktu yang sangat lama sebenarnya membuat ini, nggak sebentar gitu teman-teman. Ini untuk videonya agak saya percepat, kurang lebih ya 1,5 detik lah ya kecepatannya, 1,5 kali itu, bukan 1,5 detik. Biar lebih agak cepat aja, karena kalau aslinya ini wah panjang banget. Karena kenapa ya, ini sambil mikir mau dibikin apa namanya seperti apa itu, sambil mikir, jadi agak lama. Sebenarnya bahannya udah ada, ini tinggal kita ekspor, tinggal kita insert atau kita import gitulah ya, udah ada itu. Tapi ya tetap harus dipikirkan matang-matang, karena yang apa namanya, biar nggak mengecewakan konsumen lah ya gitu. Jadi ini agak saya percepat videonya. Terus sebenarnya laptop saya itu juga agak lemot, entah ini aplikasinya yang kegedean speknya atau emang spek laptopnya yang kurang gede gitu. Nanti kalau ada rezeki kapan-kapan ya mungkin saya akan beli PC untuk membuat tutorial lebih mudahnya, lebih lancar lagi ya. Ini juga agak lemot itu tuh, seperti ini. Berarti kenapa
picture-nya tadi itu bener picture tapi belum JPEG yang sesuai dengan Photoshop. Jadi kita harus edit, kita masukkan ke Paint, terus nanti kita tinggal save aja, langsung klik save. Nanti secara otomatis dia akan menjadi format JPEG yang support untuk kita masukkan ke Photoshop. Karena ini gambarnya dari kiriman WhatsApp. Karena di WhatsApp sendiri juga ada enkripsinya, ada kode-kodenya yang untuk membuat gambar itu gimana ya, jadi lebih terenkripsi, lebih ada pengamanannya, nggak bisa sembarangan edit, nggak bisa sembarangan masuk juga gitu. Makanya kita harus masuk ke Paint dulu, kita save ulang seperti itu teman-teman. Karena emang ya karena ada enkripsinya itu tadi, jadi ya seperti itulah. Terus di sini saya ingin menghilangkan backgroundnya, saya menggunakan pen tools pen untuk membuat titik-titik seleksi nanti ya. Mohon maaf agak lemot juga ini, nggak tahu kenapa ya ini bisa agak lemot ya, mungkin karena capek atau emang komputer laptopnya PC-nya kurang gede ini sebenarnya RAM-nya 4 GB untuk RAM-nya ya, tapi untuk spesifikasi lebih dalamnya saya kurang hafal karena udah bawaan pabrik juga. Waduh, ternyata ini gagal. bentar jika nggak mau seperti ini kita bisa menggunakan yang lain, ada cara lain manual, bisa kita hapus juga backgroundnya. Kalau ini kan untuk menseleksi gambar fotonya, tapi ini gagal kayaknya, ada error, ada yang error dari aplikasinya atau dari laptop saya. Dia seharusnya diklik saat titik yang sama itu akan ada tanda lingkaran di bawah penanya, dia secara otomatis akan menseleksi gambarnya seperti itu, tapi ini nggak tahu kenapa nggak mau dia. Di sini saya ganti tool aja, nggak jadi pakai pen, kita pakai yang cropnya yang free ya. Nanti kalau pakai yang pen nanti kelamaan juga karena harus ada yang diperbaiki, jadi ini pakai crop yang free aja. Sama fungsinya kayak yang pen tadi, cuma bedanya ini dia lebih garisnya kaku ya, walaupun bisa dibikin titik-titik kayak tadi ya, tapi ya ini lebih kaku aja gitu. Tapi ini juga ya sama sih, simpel juga. Nah itu tinggal kita hapus layarnya sama yang pakai Ctrl C kemarin, atau kita copy. Sama aja ya. Ya sama kayak yang magic tool ya, bukan magic pen, magic tool ya, sama mirip. Ntar ini tinggal kita rapikan, kita hapus pakai penghapus biasa, kita rapikan sehingga bentuknya lebih rapi lagi. Apakah masih ada sisa-sisa backgroundnya yang nggak kita pakai, atau mungkin bentuk kepala dari rambutnya itu kan ada yang nggak rata juga ya, itu bisa kita rapikan gitu. Ini memang butuh proses yang lama, bahkan misalnya jika ada rambutnya yang warnanya putih dan sebagainya bisa kita rubah juga jadi hitam, kita brush gitu pakai kuas ya nanti. Kalau ini mah udah bagus ya gitu teman-teman. Ya ini kita masukkan pemanis atau hiasannya, yaitu gambar Minnie Mouse sini. Ya, kita insert aja dulu, nanti kita tata. Ini sambil mikir saya juga ya, karena ya saya gimana ya, ini masih bingung mau ditaruh di mana juga ya. Kita hilangkan dulu aja backgroundnya.
sama seperti yang tadi, itu nggak ada bedanya ya, sama aja, cuma ini agak saya percepat biar nggak kelamaan videonya. Nanti takutnya kelamaan karena ya tools atau editingnya juga pakai cara yang sama, nggak ada yang beda. Ini kita rubah dulu warna tulisannya juga sambil mikir nanti kedepannya mau dilanjut seperti apa bentuknya ya, melakukan sambil memikir ya, karena membuat ide itu agak butuh apa ya, butuh logika juga, jadi butuh proses buat menurut kita cocoknya gimana, nanti kita konsultasikan kepada yang pemesan gitu teman-teman. Jadi ya mendesain itu lebih susah memikirkan idenya daripada melakukan desainnya, karena kalau udah ketemu idenya mau melakukan desain itu pasti ada jalannya gitu. Tapi kalau idenya aja belum ketemu terus kita mau mendesain seperti ini, wah bingung ya. Ini saya pakai Sapes nanti buat itu ya, clipping mask atau membuat supaya ya gitu bentuk fotonya itu seperti love dan sebagainya atau gimana gitu. Ini mau kayak seperti membuat bingkai lah ya, caranya sama seperti yang kemarin kita clipping mask, nggak ada bedanya, sama kok. Dan ini bisa kita kasih hiasan atau gimana, apa namanya, pinggiran ya, apa ya, kayak figurannya gitu. Kayak list pinggir gitulah ya, caranya sama ini. Tapi nanti jika ada teman-teman yang mau ditanyakan bisa komen di bawah, atau teman-teman ingin dibuatkan desain seperti apa gitu, contoh desain apa, itu bisa komen di bawah ya. Nanti insya Allah saya akan buatkan contoh desainnya atau cara membuatnya seperti itu. Ini beneran saya harus mikir karena ya nggak gimana ya Kak, biar pelanggan itu nggak kecewa lah sama bentuk desainnya seperti itu. Ini ya mungkin banyak yang saya ando, mungkin saya bolak-balik berulang kali karena ya emang saya lagi memikirkan gimana konsepnya biar kelihatan bagus, karena dari pemesan juga nggak memberikan gambaran apa-apa, hanya minta disisihkan seperti ini, intinya minta ucapan ulang tahun untuk anaknya, terus langsung dipercayakan ke saya, entah nanti jadinya gimana, tapi tetap kita konsulkan terlebih dahulu pada si pemesan ya. Supaya pemesan juga nggak kecewa, walaupun kita juga dikasih kepercayaan untuk mendesain secara bebas, tapi tetap kita konsulkan gitu. Atau mungkin teman-teman juga mau pesen banner gitu ke saya, atau pesen stiker, pesen desain dan sebagainya, saya juga bisa melayani kirim se-Indonesia ya, via online gitu. Jadi nanti tinggal bisa WA ke saya atau bisa komen di bawah, nanti di kolom deskripsi saya akan cantumkan nomor saya ya, kalau teman-teman ada yang mau pesen gitu barangkali. Karena ini saya desain juga sebenarnya freelance, bukan pekerjaan utama ya, jadi ya sampingan lah ya itu, apalagi di masa pandemi gini kan. Jadi teman-teman kalau mau pesen banner juga bisa, mau pesen stiker juga bisa ya, maaf sedikit iklan. Ya intinya sama sih semua ini. Tinggal kita ganti warna, kita ganti bentuk font dan sebagainya gitu. Dan ini untuk yang bersangkutan alhamdulillah juga nggak apa-apa untuk dijadikan konten, nggak masalah juga sama yang punya, ada izin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di sini juga nggak ada yang menjelek-jelekan dari si pemesan juga ya.
aja. Kalau teman-teman saksikan aja, ini sama kok semuanya juga pakai bidang datar ya. Ada tulisnya itu di sana udah tersedia. Tinggal teman-teman pilih sesuka hatinya teman-teman pengen yang kayak gimana. Karena ya ini benar-benaran bebas gitu, nggak harus membuat yang aneh-aneh gitu, yang sederhana aja, yang sekiranya sesuai lah dengan keinginan tuh. Jadi gini ya. ini udah mendekati mau selesai. Nah, hasilnya seperti ini nanti tinggal kita konsultasikan ke konsumennya gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe serta bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.